Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah, masih di Islam itu indah dan tema kita pagi hari ini adalah menangkal sihir serta guna-guna dari diri, keluarga dan juga usaha. Tadi aku bilang bakal ada praktek, ada insya Allah nanti. Tapi sebelumnya aku penasaran nih sama pertanyaan dari Ustadz Syam tadi. Dua pertanyaan dong. Iya. Yang pertama apa tadi Emang Sasa? bener hamil? Yang pertama Ya. tentang usahanya, awalnya laris manis Ustadz. Ya. Tiba-tiba sering mimpi buruk. Ya. Kemudian ternyata habis mimpi buruk itu jualannya jadi nggak laku dari saudara kita di NTT itu. Ya. Yang kedua tentang ibu hamil yang pakai Nah peniti-peniti. peniti sama gunting tuh gimana sih maksudnya? Saya Karena banyak banget orang kayak saya gitu. singkat aja ya, Ya, karena ini durasinya sangat mepet banget, cuma 1 menit jawab 2 pertanyaan. Waduh. Tapi ini menghabiskan durasi juga nih saya Oh, gitu ya. menjelaskan. Ya langsung aja. Yang pertama, kalau masalah usaha, betul kata Ustaz Anas Kurdi, sebaiknya kita adakan acara dulu sebelum pembukaan. Hadirkan 3, sahabat, tetangga, kerabat. Tuh 2, 3, sahabat, kerabat, tetangga. Loh, Tadi katanya ada kebalik, tetangga dulu. tadi tetangga dulu. Sahabat, Lupa. kerabat, tetangga. Tadi katanya tetangga dulu. Pertanyaannya mulut siapa? Oh iya benar ya Saya kan saya jadi salah. aman. Ya, saya Jadi salah. itu kumpulkan dulu. Iya, iya. Kemudian pasti bacakan doa dan sekedar penangkal dan sebagainya. Tadi ya baca Al-Baqarah. Atam Quran nggak aman. Panggil hafiz Quran 10 orang. 1 orang 3 juz kelar itu. Cepet kalau mereka 1,5 jam udah hatam. Cuman nggak mau keluar duit sih. Iya. Harusnya. Yang kedua persoalan penit. Jadi makasih banyak dari saudara kami. Ada usahanya, ayo bekerja, jangan putus asa. Kemudian yang kedua persoalan peniti pada ibu hamil anak-anak. Sebenarnya kalau berbicara tentang peniti, benda tajam, ada gunting dan sebagainya, sebaiknya hati-hati. Memang ada jin yang tidak suka dengan peniti dan benda-benda tajam. Ada memang jin yang tidak suka. Apalagi mohon izin, sebenarnya ada baiknya disingkirin, dijauhin aja. Tapi jangan terlalu dekat. Kemudian mohon izin, maaf tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kalaupun masih ada menggunakan, hati-hati jangan sampai nanti ketusuk. Iya jauh sih dari jin-jin dan sebagainya, Dari jin tapi sih. tetanus datang. Tapi Kan ditusuk. tetanus. Tetanusnya datang. Sebenarnya dijauhin sedikit. Dan sebenarnya peniti itu untuk mengikat kayak seperti bawang. Ya. Ternyata bawang itu bukan untuk sihir dan sebagainya. Aroma terapi supaya segar dan sebagainya. Bukan karena ada sihir atau untuk apa? mengambil menyerap sesuatu yang buruk. Udara-udara yang buruk. Sebenarnya biasanya kalau apalagi bawang itu disimpan di bawah tempat tidur. Oh, karena sifat bawang sendiri antibiotik juga ya Ya, Ustadz ya. antibiotik. Ya itu sebenarnya sih. Oh, Jadi Masya fungsinya peniti itu satu untuk menjauhkan binatang makhluk itu, Ya. kemudian itu untuk menahan aja. Oke, berarti itu alasan-alasannya kenapa Iya. memakai seperti itu ya. Iya. Kalau misalnya salah, pertanyaannya mulut siapa? Mulut saya. Saya yang bilang. Masya Allah. Baik jamaah kita lanjutin lagi yuk. Iya. Nih sekarang aku punya tayangan nih mengenai proses pengambilan benda sihir atau guna-guna di rumah. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Baik jamaah dari tayangan ini sebenarnya kalau kita lihat itu sesuatu yang di luar nalar ya. Di luar logika. Kalau aku pribadi ya jamaah aku agak kurang percaya yang kayak gitu-gitu. Makanya aku harus nanya lagi nih. Emang bener ini bisa nyerang rumah kita Ustadz? Bisa. Bisa. Sihir apa saja bisa. Kalau benar Baik bisa. orang, usaha, rumah apa saja bisa diserang. Oke kalau emang Iya, bisa Ustadz. iya. Cara menangkalnya seperti apa? Aku mohon lagi penjelasannya nih. Oh, Karena gitu. aku butuh penjelasan Iya. yang lebih dalam lagi. Silakan Ustadz Anas Kurdi. Memang kalau kita berbicara terkait dengan serangan-serangan sihir ini terkait dengan rumah, bisa jadi satu rumah itu kalau kita mau jual nggak laku-laku, susah banget. Ada aja yang naruhin di dalamnya, nah gitu. Atau mungkin dia buat juga itu rumah supaya orang yang tinggal di situ nggak betah, bawaannya mau keluar aja. Dan juga bisa jadi ketika orang masuk ke rumah dalam itu bisa aja diciptakan rumah itu kayaknya kalau masuk berantem orang. Kan bisa jadi. Nah, makanya Nabi mengasih tahu, wa idza dakhaltum buyutan, kalau kamu masuk ke dalam rumah,
fasallim alaihi takun barakatan. Ucapkan salam akan menimbulkan keberkahan. Makanya kalau dibiasakan kita baca ketika masuk ke rumah, kalau memang tidak ada orang, tetap kita memberikan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Supaya nanti ada makhluk-makhluk yang tidak baik yang masuk atau serangan-serangan sihir, dia akan terhindar. Biasakan. Kemudian juga biasakan masuk ke dalam rumah itu berdoa. Allahumma hadzal baitan jamila atau baitan barakah, berdoa. Kita ini kan sering masuk rumah, jarang salam, jarang berdoa. Biasakan mau rumah, mau kos, masuk. Sebab kalau kita baca doa, maka makhluk yang tidak baik dia akan keluar. Nah, sama juga seperti tadi Ustaz Maulana, Ustaz Syam sudah menjelaskan. Nabi juga mengingatkan nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Supaya rumah kita terhindar dari sihir, dari berbagai macam itu, terangi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini yang kadang-kadang kita kepengen rumah nyaman, rumah adem, rumah tenang, rumah damai, tapi tidak pernah ada cahaya. Apa cahayanya? Ya Quran. Apa cahayanya? Biasakan masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam. Kita kan nggak tahu ketika kita berada di luar. Mungkin ada makhluk-makhluk yang tidak baik ngikut kita, kemudian masuk aja ke dalam rumah. Karena memang kita jarang mengucapkan salam di rumah, dia jadi bersemayam tuh. Ada yang ikut corona? Nah, apalagi Bener kan virus corona Iya, kan bener. semprot. bener. Corona aja kita harus kalau misal masuk rumah harus bersih-bersih dulu Oh, ya kan. iya. Apalagi makhluk Kita aja halus disuruh ya. cuci tangan. Kemudian kalau perlu baju dibuka, cuci baju. Iya benar. Iya, kalau perlu mandi dulu sebelum masuk rumah. Iya benar. Disuruh bersih. Ya. Nah, sama Nabi juga menganjurkan semacam itu. Kalau kita masuk ke rumah, biasakan mengucapkan salam, takun barokatan, akan melahirkan keberkahan di rumah. Kalau konteksnya berkah, semuanya akan melahirkan. Yang tinggal akan merasa tenang, nyaman, damai. Kemudian juga yang berada di dalam rumah, pertikaian, pertengkaran di dalam rumah akan hilang. Kenapa? Ada keberkahan di dalam rumah kita. Ini yang Nabi udah bilang tuh. Makanya bagaimana rumah kita bisa terhindar dari berbagai macam sihir yang masuk ke dalam rumah kita. Biasakan, tadi juga dibilang, ibadah di dalam. Kita ini jarang menjadikan rumah kita ini tempat kita beribadah. Biasakan sholat berjamaah di rumah. Kumpulkan anak-anak, belajarkan anak-anak terkait dengan agamanya di rumah. Kalau di rumah banyak pelajaran, kemudian banyak orang yatadarrasunal Quran, dia baca-baca Quran, insya Allah rumah kita akan berkah, Ustaz. Gitu. Jadi kalau kepengen rumah kita tidak terkena sihir, biasakan pertama salam, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, bacakan Quran rumah kita, dan juga biasakan kumpul dengan keluarga, kita bisa sholat berjamaah, insya Allah sihir tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita. Amin ya Allah, Gitu. amin. Padahal cuma dengan salam ya. Itu kadang yang orang suka lupa gitu ya. Nyelonong aja ya. Nah, biar katanya keluar sebentar, masuk ke rumah, tetap salam. Oh gitu ya? Iya, Oh. kita keluar Masya nih Allah. sebentar, kemudian kita Balik masuk lagi. lagi ke dalam rumah, tetap salam. Saya kalau Assalamualaikum. masuk ke, maaf ya kalau Ya. biasa keluar kota Sabtu Minggu Oh kan. iya benar. Kalau benar. masuk di hotel kan, Assalamualaikum ya ahlal bait. Oh salam dulu juga ya? Iya. Masuk kamar hotel loh ya. Masuk kamar Assalamualaikum gitu. Keren ya Ustadz Maulana, Iya. Masya Ini Allah. kan, itu kan kamar itu kan nggak ada yang huni, Iya. nggak ada yang tinggal. Gantian, nggak tahu bawa apa orang. Tiba-tiba Ya, ada udah itu, habis makanya dewasa. salam terus berdoa ya. Kalau gitu aku sekalian nanya sama Ustadz Maulana deh. Ustadz Maulana yang sering ke hotel kan nih. Ya Allah. Jalan keluar kota kan maksudnya mengantisipasinya bukan yang rumah kita nih. Enggak maksudnya bukan di rumah sendiri aja kan, ke hotel aja kan harus pakai salam nih Ustadz Maulana ya. Kalau tiba-tiba nih Ustadz Maulana kejadian tuh sama diri kita. Terus kita kena gitu praktek, kita kena guna-guna. Kita bagaimana cara menyembuhkannya? Bisa dipraktekin gak tuh caranya? Aku langsung praktekkan. Atuh Saya baik. butuh batu-batu. Wah buat apa? Sini aku bantuin. Tenang aja. Iya. Iya. Yang di rumah bisa dipraktekkan juga. Ini harusnya pakai batu kali nih. Ya. Sekarang kita duduk semua yuk. Ah, iya di sini. Ya gimana? Kita duduk berempat. Ya, gini ya. Main apa nih? Iya, kita masing-masing ambil Ini 3 ya. batu-batu. 3. 3. Ambil 3 Tiga. batu-batu. Tiga. Ya, masing-masing 3 ya. Masing-masing Ini 3. kita main yuk. Yuk. Ya, gimana? Ini gini. Jadi batu-batu itu Bekel. satu batu-batu dibacakan
surah Al-Ikhlas. Ya. Nih, jadi digenggam, dibacain surah Al-Ikhlas. Ya. Nah, satu lagi. Masing-masing surat Al-Ikhlas. Ya, masing-masing satu. Satu. Satu batu-batu, satu surah Al-Ikhlas. Satu kali aja ya. Ya, satu kali. Satu Jadi kali. ada berapa semuanya? 12. Ya. Iya. Dan nanti 12. Oh, 12 tiga batu. batu-batu, batunya Ustaz Sam, saya, Ustaz Anas Kurdi, kemudian Sony. Mas Sony, ini sebaiknya Ya. kalau usaha ataupun rumah ataupun ladang sawah, kebun ataupun rumah sebelum dibangun bagusnya ini ditanam di empat sudut penjuru. Jadi ini adalah penangkal untuk rumah, keluarga dan diri. Ya, kalau gimana kalau rumahnya sudah selesai? Oh, itu gimana? Gimana? Mau nanamnya? Kalau masih bisa nanam karena ada pekarangannya, Heeh. tinggal pagar masih bisa ditanam, masih aman. Ke-12 batu ini. Ya, jadi 3 batu-batu di pojok, 3 batu-batu di pojok, 3 batu-batu di pojok, 3 batu-batu di pojok. Oh, di sudut-sudut rumah Di itu? sudut-sudutnya. Oke. Ini langsung diajarkan oleh Andri Guruta, Allah Yarham, pendiri Pondok Pesantren An-Nahda, tempat karena saya dulu ditugaskan untuk jaga pondok. Waktu itu di kampus 3. Saya tinggal sendiri. Di situ ada kuburan, di situ ada macam-macam di situ. Serem lah. Enggak. Jadi aku sudah Habis Ustadz bawa ini Kalau kayak serem. bagaimana Ustadz kalau sudah terlanjur, ini sudah ada yang terkenal. Keras. Oh, iya. Coba praktek. Ah, saha ieu aing macan. Oh. Kalau sudah terlanjur, maaf Ustaz Anas. Kalau Ustaz Anas gimana biasanya? Dibacain. Tolong Ya. saya. Dibacakan. Kalau biasanya, mohon izin. Sebut nama 7 Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 309 tahun tinggal di gua, tidak berani jin ganggu dia, setan. Jadi sebut dong. Muksal minan tamliya martunes Indonesia. Keluar. Subhanallah, subhanallah. Siapa saya? Gitu. Ya, Saya ya, di ya, mana? ya. Itu teknik. Atau dibacakan ayat kursi berulang-ulang. Kemudian Tapi ada tadi teknik bagus lagi. baca ini. Ada teknik lagi nih. Apa, gimana? Maaf, jadi ini kuku-kuku setan itu, jin itu maksudnya sebelah kuku. Jadi sebaiknya kuku enggak boleh panjang. Oh ya, untung aku enggak. Jangan panjang kuku. Itu sebenarnya selain kuman nempel di situ, Ya. kotoran juga masuk jin-jin dalam situ. Jadi kalau di mulut itu donat masuk. Tapi Iya. kalau ini apa lagi? Kotoran ya. Jin. Oh, Jadi jin. ini bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kata Bismillah. dia habis kesurupan. Atau kalau anak kecil yang kerasukan digenggam terus bacakan basmalah 5 kali. Setiap jari-jarinya itu digenggam. Oh. Kan biasanya anak kecil Ya. ke tengah malam stres dan sebagainya itu panas dan sebagainya, bacakan salawat kemudian simpan. Kalau yang menggigil dibacakan ayat kursi. Oh iya. Ayat kursi kan panas. Aku mau digigil. Kalau kepanasan dibacakan salawat. Oh, balik Salawat awalnya dingin, Oh iya. mendinginkan. Jadi sebenarnya sesuatu ini kembali lagi pada diri kita. Posisi sebelum, ketika dan penghancuran sihirnya. Kalau penghancuran sihirnya berdoa dan tadi betul cari sumbernya, hancurkan sumbernya, sudah dijelaskan sama Ustaz Sam tadi, bakar atau dibuang atau diapain Media-media itunya media-media ya. tersebut. Kalaupun itu adalah kayaknya ini pasir, ini tanah deh. Kemungkinan itu anak kuburan, kembalikan di kuburan. Kembali ke kuburan. Oh, Iya, Masya gitu. Allah. Oke. Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya ya Allah. Ayo kita praktek dong. Kita praktek. Simpan di sudut sana. Ini kita simpan di Ustaz sudut. Anas di sudut sana. Nih, aku taruh di sudut sana. sini ya. Sini. Nih. Di sana. Oh, Kamu iya, kan di pojok. salah. Di sana. Oh iya. Ya, aku di sini. Maaf, tuan rumahnya yang lebih tahu Ustaz Maulana soalnya. Ya Allah, ini bermanfaat Yang punya sekali rumah pagi tahu ya. hari ini jamaah ya. Ini bisa langsung kita praktekkan di rumah kita. Atau mungkin kalau ada keluarga kita yang terkena musibah seperti ini bisa kita langsung praktekkan cara-cara seperti yang Ustaz Maulana tadi Iya. ajarkan. Baik jamaah yang ada di rumah. Masya Allah bagus kan tema hari ini karena mungkin ini yang biasa kita lakukan sehari-hari atau mungkin ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar gak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Sony dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam.
Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut, ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan akal atau hatinya Rasulullah yang diserang. Jadi Rasulullah itu kena sihir cuma fisiknya saja. Jadi dalam buku disebutkan The Great Story of Muhammad Episodes, disebutkan bahwasanya Rasulullah itu yang terkena adalah fisiknya saja. Jadi jangan kita pikir bahwa Rasulullah SAW terkena sampai maaf gila, enggak. Tapi Rasulullah SAW itu sebagaimana kita kalau lagi panas tinggi gitu loh. Panas tinggi sering ngawur nggak ngomongnya gitu. Step. Iya step, memaling-maling, udah nggak jelas gitu ngomongnya Halusinasi apa. gitu nggak sih nggak ya? Iya halusinasi gitu Halusinasi ya, ya? kalau orang lagi panas tinggi gitu kan, oh biasanya berhalusinasi, saya lagi Iya. di mana ini, Heeh. saya udah mau mati atau apa Iya. segala macam, ngomongnya ngawur gitu. Iya. Jadi Rasulullah itu sampai panas tinggi sehingga ini disebabkan oleh yang namanya sihir. Datanglah malaikat memberitahukan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ada informasi dari Allah bahwa engkau yang namanya diguna-guna oleh seorang bernama tadi Labid al-Asam ini, dan guna-gunanya itu buhulnya itu ditaruh di dalam sumur ini. Buhul Maka itu apa ya? Buhul? ya alatnya itu Oh, benda medianya itu ya? media untuk yang namanya sihir tadi. Ya. Maka diperintahkanlah sahabat Amr bin Yasir bersama dengan sahabat yang lainnya untuk mencari benda tersebut. Akhirnya ditemukan di dalam sumur yang merah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan dibiarkan saja di dalam sana, kemudian ditutup sehingga Rasulullah SAW sudah sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa diambil benda tersebut karena 11 simpulan tadi, maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Ketika turun surah Al-Falaq An-Nas ini Rasulullah membacakannya. Setiap membacakannya lepas satu. Setiap membacakannya lepas satu. Setiap membacakannya lepas satu lagi sampai berapa? 11 kali. Maka sampai 11 kali surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Maka surah Al-Falaq dan An-Nas ini tidak pernah lupakan Rasulullah untuk membacanya sebelum tidur. Bahkan ketika Rasulullah SAW lagi demam atau lagi sakit, karena Rasulullah secara basyariahnya itu seperti kita kan, organnya biasa gitu kan. Tapi Rasulullah adalah makhluk yang mulia, Ya. manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Tapi Allah katakan sendiri, "Qul innama ana basyarum mislukum." Kalau secara basyariah fisik itu seperti dengan kita, bisa juga demam, bisa juga pusing gitu. Maka setiap kali Rasulullah sakit atau demam, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha membacakan dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq. Karena ternyata ini asbabun nuzulnya memang terkait dengan sihir tadi. Jadi kalau kita manusia biasa saja, Rasulullah saja bisa terkena sihir, apalagi kita manusia biasa. Biasa, ya. Kalau Rasulullah saja tidak pernah meninggalkan surah Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur, apalagi kita manusia biasa. Jangan pernah meninggalkan dua surah ini. Baik, Masya Allah. Jadi kita belajar dari kisah Rasulullah, kalau terkena kita harus membaca surat Anas dan Al-Falaq gitu. Iya, Al-Falaq dan An-Nas. Masya Al-Falaq Allah. duluan gitu. Al-Falaq duluan Iya, baru Anas. iya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Syam. Siap, sama-sama. Baik Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi. Kali ini ada jamaah yang mau curhat online, boleh nggak nih kira-kira nih? Boleh. Boleh ya? Lebih bagus lagi. Ini lebih bagus seru, lagi. karena silaturahmi kita jalan. Kan Jamanda ada di sini. Oh iya benar kalau gitu. Jamaah di rumah jadi bisa Oh, iya. berkomunikasi. Masya Allah dan Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Langsung aja deh aku kasih waktu nih, silakan mau curhat apa. Nanti dijawab sama guru-guru kita ya. Ya, Silakan. begini Pak Ustadz, saya mau bertanya dengan keluhan saya. Saya sudah berobat ke Ustadz-Ustadz di sini. Katanya saya diguna-guna karena banyak keluhan yang saya rasakan ya. Terakhir saya menemukan segumpalan rambut di bawah kasur beserta benang. Katanya itu kiriman. Oh, walau alam saya. Saya sudah bercerai selama 7 tahun. Terus kebanyakan yang ngobatin saya tuh bilang katanya ini kiriman dari mantan suami saya. Kebetulan apa namanya,
mantan suami saya juga sering banget ngajak saya untuk kembali padanya, padahal dia pun udah punya istri dan anak. Saya kekeh nggak mau buat balikan sama dia. Eh, di sini saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tuh harus percaya dengan hal yang seperti itu? Apa bagaimana? Baik, itu aja pertanyaannya Bu. Iya, enggak, soalnya sebelum kejadian ini, Ya, anak saya kan pernah dipinjam sama mantan suami saya. oh gitu. Terus anak saya bilang katanya dimandiin air kembang di sana. Oh, anaknya dipinjam maksudnya dipinjam sama suaminya terus dimandiin air kembang Iya. di sana. Nah, Oke. selama 3 bulan saya telepon, anak saya nggak mau ngomong sama saya. Terus saya samperin ke sana, ngelihat saya tuh kayak ngelihat hantu. Wah, lari-lari, nangis, ngamuk banget. Oh ya, baik, baik. Jadi Kayak gitu. Ibu merasa kalau ada yang ngirim rambut sama benang dan Ibu mungkin merasa kalau itu kiriman dari mantan suami Ibu gitu ya. Terus ketika Iya, anak Ibu dipinjam sama mantan suami Ibu pernah dimandiin kembang itu, air kembang itu sehingga iya, akhirnya ketika pulang hampir 3 bulan tidak mau ngomong sama Ibu ya. iya. Oke, baik Ibu kalau Ya, gitu. anaknya udah balik. Udah kembali Udah. sama saya. Alhamdulillah. Udah kembali normal. Baik, kalau gitu aku mohon penjelasannya dari Ustadz Anas Kurdi. Mungkin dikasih solusinya seperti apa Ustadz, silakan. Iya. Kalau kita lihat tanda-tanda yang tadi Ibu ceritakan, mirip-mirip seperti Ibu terkena. Ya. Tetapi saya berharap jangan sampai nanti ada fitnah. Apakah benar dilakukan oleh sang mantan suami ataukah orang lain? Nah, sebaiknya kalau menurut saya keep saja. Kalau memang itu terjadi misalnya ada sihir atau guna-guna, cukup kita tahu. Tinggal bagaimanakah caranya kita bisa menangkal itu. Jadi saya kepengennya jangan sampai diungkap siapa sebetulnya pelakunya. Nanti akan memunculkan fitnah. Karena apa? Hal yang gaib, hal yang tidak terlihat, hal yang tidak kita tahu. Iya kalau benar, kalau salah akan menjadikan kesalahan juga buat kita. Sekalipun benar saja kita harus punya jiwa pemaaf, maafkan mereka. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Tadi sudah dijelaskan, ada beberapa ayat yang harus kita baca. Ya, yang pertama yang harus kita supaya terhindar dari berbagai macam sihir, zikrullah. Zikir kepada Allah. Ya, dekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, biasakan membaca beberapa ayat tadi muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika dibaca 3 kali, kemudian di tangan ditiup, kemudian dibasuhkan kepada kepala kita terus. Jadi kita baca qul a'udzu birabbil falaq 2 tangan, ya. 2 tangan, setelah kita baca kemudian kita tiupkan di tangan kita, kemudian kita basuhkan ke muka sampai ke badan. Muka sampai ke badan Ya, ya. muka ke badan Dibasuhkan kita. muka ke badan. Apalagi nanti ketika ibu mau tidur, karena itu diajarkan oleh Nabi. Di saat kita tidur baca, kita baca muawwidzatain, kita baca suratul ikhlas 3 kali, kita baca ayat kursi, setelah itu kita tiupkan, kita tiup. Setelah itu basuhkan ke semua badan kita, insya Allah kita akan terhindar dari sihir tersebut. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika kita mau tidur, supaya nanti kita terhindar dari gangguan jin, gangguan sihir, dan gangguan-gangguan yang lain. Insya Allah. Tapi sih kalau saya lihat sih ibu udah seger sekarang. Udah segar ya. Kalau aku sih kalau misal mau deketin orang aku ngirim martabak sama sate padang. itu Ustaz. lebih Aku enak nggak lagi ngirim rambut sama benang. Kalau aku ya, kalau aku intermezzo ya Bu ya. Enggak Bu, ya, mau biar Ibu lebih tenang. mempan kali. Iya, biar lebih mempan ya Ustaz ya. Kalau Tanya itu dong, mau kirimin ke rumah saya tadi juga mau. benda itu ketemu nggak? Nah bendanya ketemu nggak tuh? Bendanya ketemu. Ketemu ya, oh ya ketemu karena ditemukan ya. Baik nih, nanti Ibu mau dengerin penjelasan dari Ustadz Maulana nggak? Iya, boleh. Mau, tapi nanti. Saya jawab nanti ya. Nanti akan dijelasin lagi sama Ustadz Maulana. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama dengan Ustadz Syam ya. Dan jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Karena kita akan berdoa bersama juga. Insya Allah buat kebaikan kita semua. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.